Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis dari Umdatul Ahkam yang berkenaan dengan uh, kitab Siyam, hadis berkenaan dengan bab puasa. Kita sekarang akan mengambil hadis yang ke-180, sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halakt faqal ma ahlakak au malak. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kami sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijja'ahu rajulun. Tiba-tiba datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faqal, dan ia berkata, ya Rasulullah halak. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa. Kemudian ditanya, wa ma ahlakak, apa yang membuatmu binasa? Au malak, atau apa yang membuatmu binasa? Ia menjawab, qal waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Dia mengatakan, aku, mohon maaf, menggauli istriku saat aku sedang berpuasa. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Di riwayat yang lain mengatakan bahwasanya aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau sanggup untuk memerdekakan seorang budak? Qala la, dia menjawab tidak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia menjawab tidak. Qal, kemudian Nabi bersabda, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah engkau sanggup memberi makan 60 orang miskin? Qala la, ia menjawab tidak. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fabainama nahnu ala dhalik id ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Wal araq ay al-miktal. Maka disebutkan bahwasanya saat kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam ya
eh, diberikan oleh seorang bi'arakin fi hitam, ya, sekeranjang kurma. Kan, kemudian beliau bertanya, aina sa'il? Di mana penanya tadi itu? Qala ana, saya ya Rasulullah. Qal, khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambil kurma ini lalu sedekahkan. Faqal, kemudian orang itu berkata, a'ala afqaru minni ya Rasulullah? Apakah kepada orang, ya aku sedekahkan kurma, kurma ini kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Fawallahi ma baina labataiha yuridu harrataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal di antara dua tanah batu berbatu hitam, maksudnya di Madinah, ya, afqaru min ahli baiti, yang lebih fakir daripada keluargaku. Wadahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum hatta badat anya buhu, sampai eh, tampak giginya. Semakal at'imhu ahdak. Kemudian beliau bersabda, berilah makan kepada keluargamu dari kurma kurma itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1936 dan juga Muslim nomor 1111. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini berkenaan dengan seorang yang dengan sengaja, ya, menggauli istrinya di bulan Ramadan sedang dia sedang berpuasa. Datang seorang, yang datang tadi itu disebutkan di sebuah riwayat bernama Salama bin Sakhar Al-Bayadi. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketakutan. Ini menunjukkan keimanan para sahabat, ya, ketika melakukan yang dianggap bagi mereka dosa, mereka dengan imannya itu mendapati dirinya ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Langsung mengatakan, halak, celaka saya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya, apa yang membuat kau celaka? Dia mengatakan bahwasanya innahu waqa ala imraatihi. Bahwasanya dia menggauli istrinya sedangkan dia sedang puasa di siang Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ya, tidak mencelanya, tidak mengata-ngatainya, dan sangat bijaksana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengarahkan kafarat daripada orang yang jatuh pada perkara ini. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi kita semuanya ketika terjadi hal-hal yang serupa. Beliau mengatakan, apakah engkau bisa memerdekakan budak, ya, sebagai kafarat daripada apa yang engkau lakukan di bulan Ramadan di siang hari? Beliau mengatakan, enggak, saya tidak punya ya Rasulullah. Kemudian ketika dia tidak mampu di poin yang pertama, lalu beralih ke poin yang kedua dengan bertanya, apakah engkau bisa, ya, untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak. Ya, bagaimana 2 bulan? Sementara 1 bulan saja dia jatuh terhadap perkara yang tidak diperkenan itu. Karena 2 bulan yang harus dia lakukan sebagai kafarat dari hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan itu harus berturut-turut.
Ketika dia mulai, tidak boleh itu putus sampai akhir daripada hari yang ia terkena kafarat ini. Ketika dia tidak mampu, ya, untuk melaksanakan puasa 2 bulan sebagai kafaratnya, kemudian Rasulullah SAW beralih ke pilihan yang ketiga, ya, ke poin yang ketiga. Nah, karena nanti, ya, para ulama menyebutkan tentang beralihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan secara berturut-turut, kemudian memberikan makan 60 fakir miskin. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini ala tertib, dengan tertib. Ya, tidak boleh beralih ke yang kedua ketika dia mendapati mampu untuk melaksanakan yang pertama. Jadi tidak ala takhir, tidak untuk pilihan antara ketiga ini, tapi harus berurutan sesuai dengan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Memerdekakan budak, kalau nggak mampu baru puasa 2 bulan berturut. Kalau nggak mampu baru. Yang ketiga, ya Rasulullah tanyakan kepada dia, apakah kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Setiap miskin mud bin bur. Setiap miskin engkau beri mud daripada bur. Ya. Qal, lah, tidak juga mampu dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak sampai datang pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang menghadiahkan kepada beliau dengan sekeranjang daripada kurma yang kurang lebih, ya, khamsata asar so'an, ya, 15 so'. Dia menghadiahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, siapa tadi yang tanya? Ya. Kemudian sahabat ini menjawab, saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya kurma untuk bersedekah dengan kurma itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ternyata dia pun mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang paling miskin yang berada di tempatnya dia tinggal. Subhanallah. Beliau mengatakan, apakah ada aku sedekahkan ini kepada orang yang lebih miskin ya Rasulullah, sedangkan aku yang paling miskin di Madinah. Subhanallah. Ya sudahlah, miskin, ya, tidak punya harta, jatuh lagi kepada perkara yang dilarang di bulan Ramadan. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencelanya, ya, bahkan memberikan solusi dari setiap keadaan yang dia tidak mampu membayar kafarat dari eh, amalan yang ia lakukan di siang bulan Ramadan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya padanya, menenangkannya, ya. Tidak mencelanya, tidak, kamu ini gimana, enggak. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang patut kita contoh dan seharusnya kita mengambil beliau tauladan dari semua hal, termasuk kasih sayangnya terhadap orang-orang fakir. Walaupun dia terjatuh kepada perkara yang dilarang dalam agama. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak mampu, udah, ini untuk keluargamu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal. Di antaranya kita akan menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Bassam. Beliau menyebutkan berkenaan dengan eh, pendapat para ulama yang mewajibkan kafarah, ya, barang siapa yang berjima dengan istrinya di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, secara sengaja.
mereka sepakat bahwasanya orang yang terjatuh dalam masalah ini sengaja, maka dia dikenakan kafarah. Dan kafarahnya seperti yang disebutkan di hadis tadi. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apabila lupa bagaimana? Dan pada pembahasan minggu lalu kita sebutkan apabila lupa tidak ada baginya kafarat. Itu permasalahan yang pertama. Karena eh, apa namanya? Jumhur mengatakan tidak ada kafarat. Dia dikiaskan seperti makan dan minum. Sementara mazhab yang lain seperti Ahmad mengatakan wajib kafarat karena perkara seperti ini sangat kecil kemungkinan untuk lupa. Tapi yang rajih, wallahu a'lam, pendapat jumhur dalam masalah ini. Kemudian perbedaan yang kedua berkenaan dengan apakah kafarat ini itu ala takhir atau ala tertib. Apakah eh, takhir boleh memilih satu dari antara tiga ini atau secara tertib, ya, tidak boleh ke kedua kecuali setelah tidak mampu untuk melaksanakan yang pertama. Imam Malik dan juga Ahmad dan ihda riwayataini anuhuma dari riwayat keduanya mengatakan bahwasanya kafarat ini ala takhir. Boleh memilih satu di antara tiga tadi sesuai dengan kemampuan. Mereka berlandaskan sebuah hadis dari Abu Hurairah, anna rajulan aftara fi Ramadan. Ada seorang laki-laki yang berbuka di bulan Ramadan, fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayukaffira bi'idqi raqabah au siyami syahraini mutatabi'aini au it'ami sittina miskina. Ya, ada seorang laki-laki yang berbuka di bulan Ramadan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk membayar kafarat dengan membebaskan seorang budak, au itu atau puasa Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi 60 makan orang miskin. Dan kalimat au di sini menunjukkan bahwasanya adalah kafarah ini adalah takhir, boleh memilih. Sedangkan jumhur ulama, ya, seperti Syafi'i, Abu Hanifah, dan juga masyhur dari madhab Ahmad, Thawri, Auza'i mengatakan bahwasanya kafarat ini ala tertib, secara urut, tidak boleh beralih ke yang kedua kecuali tidak mampu untuk melaksanakan yang pertama. Dan mereka berdalil dengan hadis yang sekarang kita bahas. Dan mereka menjawab dalil yang mengatakan boleh memilih, ya, bahwasanya dalil ini adalah mujmal, ya. Ya, dalil yang umum. Sementara dalil yang menetapkan bahwasanya kafarat itu secara tertib, secara urut, ini eh, ya seolah-olah menjelaskan hadis yang umum yang mana para ulama yang menyebutkan atau berpendapat tentang takhir ini menyebutkan, ya kan umum. Nah, dijelaskan oleh hadis yang sekarang kita bahas di atas. Kemudian mereka juga berbeda pendapat. Hal tasqudul kafarah ma'al ajiz anha. Apakah kafarat ini itu bisa hilang, ya, bisa eh, tidak dilaksanakan ketika seorang itu tidak mampu, ya. Dan ini dapat yang masyhur di madhab Imam Ahmad dan salah satu pendapat yang ada di Syafi'i. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan, rakhasalil rajul, memberi keringanan kepada laki-laki yang terjadi atau terjatuh pada perkara ini untuk memberikan makan kurma yang tadi disedekahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Kalau kafarat ini, walau kana kafara anhu, majaza lak. Ya. Kalau seandainya ini adalah kafarat untuk dirinya,
dan apa yang terjadi pada istrinya, maka tidak boleh diberikan kepada keluarganya. Itu salah satu pendapat yang masyhur di mazhab Imam Ahmad. Sementara jumhur mengatakan bahwasanya kafarat ini tidaklah gugur, tidak gugur. Karena dalam hadis yang kita sebutkan di atas tidak menunjukkan tentang hal itu. Bahkan zahirnya menunjukkan tidak ada keguguran daripada kafarat yang harus dia keluarkan. Karena ketika eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan atau menyuruh dia untuk bersedekah, ya, kepada orang yang eh, fakir miskin yang ada di daerahnya, dia tidak menemukan yang lebih miskin darinya dan mengatakanlah ajid. Sakata walam yubri zimmatahu minha. Wal asl annaha baqiyah. Jadi kafarat ini tidak hilang darinya. Ya, dikiaskan dengan hutang. Dikiaskan dengan hutang. Sementara ketika dia memberikan makan kepada keluarganya, itu adalah tarkhis lahu. Sebagai rukhsah untuk dirinya. Sebagian ulama mengatakan, seorang yang punya kafarat, apabila ada orang lain membayarkan kafaratnya, maka boleh baginya untuk memakan kafarat yang dibayarkan oleh orang lain, bahkan bisa memberikan untuk keluarganya. Wallahu a'lam. Intinya ini perbedaan para ulama sebagai sudut pandang yang eh, mereka lihat daripada hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah bahwasanya al-jima' hubungan badan di siang bulan Ramadan adalah hal yang dilarang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang ini mengatakan, aku celaka ya Rasulullah, maka Rasulullah eh, ada ikrar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kecelakaan yang terjadi pada dirinya dikarenakan melakukan hal yang terlarang di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian, barang siapa yang terjatuh pada hal ini dengan sengaja, maka wajib baginya membayar kafarat. Dan kafarat ini dibayarkan ala tertib, dengan tertib. Ya, pertama membebaskan budak. Ya. Kalau dia tidak mampu, baru yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Dan hukum yang ketiga, bahwasanya ya, yang dirajihkan oleh Mu'allif rahimahullah, bahwasanya kafarat itu tidak gugur dikarenakan seorang itu tidak mampu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengugurkan kafarat baginya dikarenakan dia tidak mampu karena miskin. Dan tidak ada yang menunjukkan dalam hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya gugurnya kafarat daripada orang itu. Kemudian faedah yang keempat, bolehnya seseorang membayarkan kafarat untuk orang lain yang tidak mampu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah membayar kafarat untuk orang ini. Kemudian faedah yang kelima, bolehnya seorang memakan ya, eh, kafarat yang dibayarkan oleh orang lain walaupun diberikan kepada dirinya. Boleh dia memakan dan keluarganya juga boleh memakannya.
Kalau kita lihat faedah selanjutnya, kalau kita lihatnya disebutkan kafarat yang pertama ada itqu raqabah, membebaskan budak, tanpa ada penjelasan apakah budak itu kafir ataupun mukmin. Tapi di penjelasan yang lain para ulama mengatakan bahwasanya itqu raqabah di sini itu muqayyad, ya. Itu dijelaskan atau dikiaskan kepada kafarahnya orang yang bunuh dengan sengaja, yaitu membebaskan itqu raqabah mukminah, yang membebaskan budak yang muslim. Ya, jadi eh, hukum membebaskan budak di permasalahan ini seperti membebaskan budak bagi orang yang membunuh dengan sengaja, yaitu membebaskan budak yang muslim. Di hadis ini kita juga bisa mendapati tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika seorang ya yang berdosa dan mengakui dosanya datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau imam, hakim yang memberikan keputusan dengan eh, apa namanya, kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tapi seorang yang takut pada awalnya datang, ya, karena merasa dia berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata pulang dalam keadaan gembira. Tentunya bukan untuk disepelekan permasalahan ini, tetapi ini menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya juga ada pada hakim-hakim Muslim yang beragama Islam yang mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang terakhir, barang siapa yang terjatuh kepada kemaksiatan yang tidak ada had, ya, di dalamnya, eh, apabila dia bertobat, ya, kemudian mengakui kesalahan, kemudian menyesal atas perbuatannya, maka tidak boleh dia dikecilkan, eh, dicemooh dan segala macamnya. Dan ini eh, harus kita akui, apa yang dia lakukan ini, yang hadisnya sampai kepada kita, itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk bisa menjauhi hal yang dilarang ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk ke permasalahan as-shaum fi safar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita agama yang mudah. Tentunya mudah bukan untuk dimudah-mudahkan, tetapi bagi siapa yang eh, mendapati di dalam sebuah syariat kesusahan, ya, ya, sebuah masyaqqah, maka ada di sana ruang-ruang untuk rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Hajj Allah mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Quran surah Al-Baqarah 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian itu kesusahan. Dan ketika orang yang safar, orang yang bepergian, ya, seringnya itu mendapati masyaqqah, sebuah kesusahan, sebuah keletihan yang luar biasa, bahkan dikatakan bahwasanya safar itu qit'atun minal adzab, ya, potongan daripada adab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan takhfif, memberikan keringanan, memberikan rukhsah, terutama dalam bab berpuasa. Ya, dalam berpuasa dibolehkan bagi orang yang safar untuk berbuka. Begitu juga dalam salat, diperbolehkan baginya untuk mengqasar salatnya yang harusnya 4, ya pada salat duhur, asar dan isya boleh 2. Bahkan boleh untuk menjamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, boleh dia jamak.
Begitupun di puasa di bulan Ramadan. Boleh dia berbuka. Ya nantinya tentunya harus nanti dia qadha di waktu yang lain ketika dia tidak safar. Bahkan beliau menyebutkan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan suatu kebaikan seorang yang berpuasa ketika dia melaksanakan safar. Dan seolah-olah rukhsah ini itu menyeluruh, baik safar yang ada masyakkah ya, atau yang lainnya tidak ada masyakkah. Tetapi biasanya sebagian banyak safar itu ada masyakkah, sehingga apa? Al-hukum lil ghalib. Hukum itu eh, ditujukan kepada keumuman daripada safar ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hadis ya berkenaan dengan eh, keringanan-keringanan di dalam safar. Hadis yang pertama, Ana Aisyah radhiyallahu anha, Ana Hamzah ibn Amr al-Aslami, قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sahabat yang mulia ini Hamzah bin Amr al-Aslami, dia adalah seorang sahabat yang banyak melakukan puasa. Maka dia bertanya, asumu fis safar, apakah boleh aku berpuasa ketika safar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau, silakan puasa. Dan kalau kamu mau, silakan kamu berbuka. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1943 dan Muslim nomor 1121. Hadis ini menjelaskan kepada kita dari sahabat yang mulia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap orang yang melakukan perjalanan, terhadap musafir, dengan membolehkan baginya untuk berbuka di safarnya itu. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan sahabat yang mulia Hamzah al-Aslami, orang yang kuat, yang melakukan puasa di hari-hari puasa-puasa sunnah ya, di hari-hari yang lainnya. Dan dia orang yang menyukai kebaikan. Karena setiap orang kan ya, di dalam kebaikan ini, dalam agama ini, ada yang dimudahkan dengan pintu puasa. Sehingga dia mudah untuk melakukan puasa. Ada yang dimudahkan pintu kebaikan berupa sedekah. Sehingga dia mudah untuk bersedekah. Ada yang dimudahkan dengan sholat tahajud. Dan ada yang dimudahkan untuk berakhlak baik. Ada yang dimudahkan. Nah, pintu-pintu kebaikan ini setiap kita harus mengetahui mana kira-kira Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk jalan kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mulia ini Hamzah al-Aslami, dia bertanya kepada Rasulullah, ayusum ayusum fi safar, apakah aku berpuasa ketika safar? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan dia pilihan. Kalau mau dia boleh berpuasa, kalau mau boleh dia berbuka. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan kamu berpuasa, kalau kamu mau silakan kamu berbuka. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Syekh menyebutkan bahwasanya ada keringanan, ada rukhsah untuk tidak berpuasa bagi para musafir. Karena safar itu biasanya ada kesusahan, ada kelelahan dan segala macamnya yang membuat seorang itu menjadi lemah untuk melakukan puasa. Kemudian poin yang kedua beliau menyebutkan at-takhir baina siyam wal fitr. Ya, boleh seorang musafir itu memilih antara berpuasa dengan atau boleh berbuka. Ya.
Barang siapa yang mempunyai atau menganggap dirinya kuat untuk melakukan puasa, ya puasa Ramadan, maka diperkenankan. Bahkan dia mendapatkan waktu yang utama, yaitu bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa. Sementara seorang yang tidak atau mendapati dirinya lemah ya untuk berpuasa di bulan Ramadan karena safar, maka dibolehkan untuk berbuka dengan menggantinya di waktu yang lain, yaitu qadha di hari-hari setelah bulan bulan Ramadan. Hadis yang selanjutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-saimu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-saim. Maka ketika itu orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1947 dan Muslim 1118. Jadi sahabat radhiyallahu anhum ketika melakukan safar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagian berbuka, sebagian mereka lainnya itu berpuasa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan yang itu, tidak menyalahkan yang berbuka dan tidak menyalahkan yang berpuasa ketika mereka safar. Karena apa? Karena puasa itulah asal. Arti asal itu puasa karena di bulan Ramadan. Maka diperkenankan orang yang kuat untuk melakukan puasa walaupun dia sedang safar. Sedangkan berbuka al-fitr itu rukhsah yang Allah berikan kepada umat ini. Maka orang yang mengambil rukhsah maka tidak boleh juga dicela. Sehingga apa? Para sahabat tidak mencela yang berpuasa, tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang itu berbuka ketika dia sedang safar. Dan adanya ikrar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam persetujuan ya. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat menunjukkan bahwasanya seorang boleh memilih satu di antara keduanya. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini, ya, dari hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, saya terlewatkan, nggak tahu ini apa namanya. Iya, Ibu. Hadis dari Abi Darda, terdengar suaranya ya? Oh, sudah ya. Udah masuk lagi. Suara terdengar? Ya. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan fi harin syadid. Di panas yang sangat luar biasa, yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai sebagian dari kami itu ya meletakkan tangannya ya di kepalanya karena panas yang sangat luar biasa. Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Tidak ada yang berpuasa saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Hadis riwayat Bukhari nomor 1945 dan Muslim 1122. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada satu waktu pernah keluar juga bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum di bulan Ramadan yang sangat panas sekali. Dan saking panasnya tidak ada seorang pun dari mereka yang berpuasa kecuali beliau Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Abdullah bin Rawah al-Ansari. Dan keduanya mampu bertahan untuk berpuasa di
hari yang sangat panas itu. Sementara yang lainnya berbuka mengambil rukhsah. Ini menunjukkan bolehnya seorang yang safar untuk mengambil rukhsah, yaitu dengan berbuka ketika dia mendapati masyaqqah yang luar biasa, yang mungkin bisa jadi ketika dia berpuasa menjadikan dia lemah atau bahkan membuat dirinya dirinya celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis-hadis ini kita mengetahui tentang rukhsah, kebolehan, intinya mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika melaksanakan atau ketika sedang berpergian, yang biasanya bepergian itu eh, ada kesusahan dan masyakkah di dalam melaksanakan puasa. Satu hadis lain, ya, masih berkenaan, masih berhubungan dengan ini. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia menyebutkan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi safarin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu suatu perjalanannya, ya, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaih. Dia melihat sekumpulan orang yang berdesakan, kemudian dilihatnya ada seorang yang diberi naungan. Faqala ma hadha? Rasulullah bertanya, ada apa dengan orang ini? Qalu sha'im. Mereka menjawab, dia ini sedang berpuasa ya Rasulullah. Ya, dia sedang berpuasa. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Dan bukanlah termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1946 dan dari Muslim 1100. Ya, sepertinya saya sudah kelempar-lempar. Ya. Kemudian di riwayat Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhsalakum. Hendaklah kalian mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Hadis ini memberitahukan kepada kita tentang safarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kemudian beliau melihat orang-orang berdesakan untuk memayungi seorang yang eh, kelelahan, bahkan disebutkan hampir pingsan dikarenakan dia berpuasa di dalam safarnya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, mereka menjawab bahwasanya dia sedang berpuasa, ya, dengan menahan haus yang sangat luar biasa sampai mau mau pingsan. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rahmatnya mengatakan bahwasanya inna siyam fis safar laisa minal bir. Bahwasanya berpuasa ketika safar tidak termasuk dalam kebaikan. Apatah lagi yang membuat seorang menjadi lemah sampai dia mungkin mendapati dirinya pingsan dan segala macamnya. Bahkan beliau mengatakan alaikum bi rukhsatillah allati rakhsalakum. Hendaklah kalian itu mengambil rukhsah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ini juga menunjukkan tentang bolehnya seorang mengambil rukhsah dengan tidak berpuasa ketika safar. Bahkan kalau safarnya penuh dengan masyaqqah yang membuat dirinya lemah, bahkan eh, hampir pingsan dan segala macam, maka boleh dia berbuka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menunjukkan tentang rukhsah dan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang safar atau berpergian, ya, yang berpergian tentunya berpergian yang mubah, ya, bukan perpergian yang untuk bermaksiat. Kiranya hadis-hadis ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan bahas hadis-hadis yang lain berkenaan dengan hal ini. Jadi intinya seorang ketika safar boleh dia berbuka. Tapi ketika dia berpuasa dan merasa dirinya kuat, maka puasanya itu uh, mujzi, yani uh, terpenuhi, ya, mencukupi untuk dirinya di bulan Ramadan dan tidak perlu untuk mengqadhanya. Sementara orang yang mengambil rukhsah dengan merasakan dirinya misalnya tidak kuat dalam safarnya,
ya, bahkan mungkin bisa pingsan dan segala macam, boleh dia rukhsah, tetapi pada hari lain dia menggantinya dengan mengqadha. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhwas sekalian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.